Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Jumat tanggal 29 Agustus tahun 2025. Oke, pertama-tama gua pengen ngucapin turut berduka cita ya atas meninggalnya Bang Apan Kurniawan yang terjadi pada saat kejadian demo kemarin ya. Dia ditabrak sama mobil polisi ya, nggak jelas banget ya. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Oke, semoga aja kejadian kayak gitu kedepannya nggak terulang lagi ya. Demonya berakhir dengan damai, nggak perlu ada nyawa yang melayang gitu ya. Oke, dan semoga para anggota-anggota dewan di atas sana ya cepat sadar atau disadarkan. Semoga ada ada hidayah ke otak-otak mereka ya, biar lebih waras lagi dalam menjalankan kinerjanya sebagai wakil dari rakyat gitu ya. Nah, kali ini gue pengen bahas saham AADI ya. Dia baru ngeluarin LQ2 hari ini ya, tadi sore baru keluar habis penutupan jam bursa ya keluarnya. Jadi tadi sih turun ya karena ya efek dari demo juga ya, saham-saham pada rontok ya hari ini. IHSG turun cukup dalam ya, 1,53%. Sekarang berada di angka 7.830 ya. Emang terkutuk tuh anggota dewan yang gak beres ya. Hari ini transaksinya lumayan gede ya, di angka 20 triliun, banyak yang jualan kayaknya. Oke, nah mari aja kita bahas ya saham ADI. Kita tetap fokus pada apa yang kita lakukan dan tetap berdoa semoga Indonesia kedepannya semakin baik-baik saja. Dan sekarang yang sedang melakukan demo, semoga demonya aman, gak ada kericuhan, gak ada ini, dan semoga selamat semua ya. Oke, lanjut. Nah, kita akan bahas saham AADI ya. Dia IPO-nya sih belum lama ya. Dia tanggal 5 Desember tahun 2024. Ini bergerak di bidang batu bara ya. Jadi anak usahanya si Adro ya. Kemarin kan udah lepas dari Adro ya, dan Adro pengen fokus di green energy-nya dia gitu. Adro juga udah ngeluarin ya barusan LK2-nya ya, lumayan lah ya, meskipun udah lepas AD-nya tapi di LK2 dia juga ada kenaikan ya dibanding Q1 tentunya. Kalau dibanding 2024 ya jangan tanya, pasti turun. Si AD juga kalau dibanding 2024 ya turun jauh ya. Oke, dia harga IPO-nya ini harga IPO ya 5.550, lembar sahamnya ada di angka saat IPO 4,3 miliar ya. Dana hasil IPO kurang lebih 23 triliun. Saham free float-nya yang dipegang masyarakat ada 20%. Transaksi hari ini ada di angka 53 miliar lembar ya. 53 miliar rupiah. Jadi cukup liquid untuk duit lo yang di atas 50M ya, sehari udah cair ya. Kalau hari-hari sebelumnya sih ada di angka berapa nih? 2974. Nah, ini gede nih, 477 miliar. Mungkin di hari ini ada yang udah dapat bocoran, jadi dia akumulasi duluan ya. Di harga, tapi harganya 7.200 sih. Besok Senin mungkin kalau kita sempet masih bisa nih harga 7.000-an. Gue yakin Senin sih akan sedikit mantul ya, naik. Oke, nah lanjut. Lembar saham sekarang ada di angka, bentar gua gedein dulu ya. Lembar saham sekarang ada di angka 7,7 miliar. Harga penutupan hari ini di 6.900 ya. Berarti market cap dia ada di angka 53,7 triliun ya, lumayan gede. Nah, ekuitas di Q2 berada di angka 54,7 triliun, berarti harga buku dia ada di angka 7.034. Ya kurang cepet lah ya, dia PBB-nya sekarang 0,98 gitu. Masih sangat murah ini saham, apalagi
Ya semoga aja di bulan Desember nanti dia bagi dividen interim ya. Lumayan kan, sekarang udah mau September, Agustus sudah habis, September, Oktober, November, ya nunggu 3 bulan lu bisa dapet dividen interim. DER-nya dia ada di angka 70%, total asetnya berarti 93,1 triliun. Untuk PE-nya ya lumayan kecil juga ya, di angka 3,81. Ini saham masih murah sih kalau menurutku, apalagi kalau dividennya benar-benar ada di tahun ini, udah mulai pasti bisa lebih ramai lagi ya kan. Laba ditahan ada di angka 13,1 triliun ya laba ditahannya dia. Nah lanjut ke revenue di Q1 2025 dia dapat 19 triliun ya, sedangkan Q2 naik nih 7% di angka 20,3 triliun. Untuk gross profit margin, nah Q1 5,6 dan Q2 5,5. Turun sedikit ya untuk gross profitnya, tapi secara net profit dia naik ya 19,81%. Ya udah ada ya beban operasionalnya mungkin lebih hemat ya. Untuk gross profit marginnya di angka 28%, rata-rata persentasenya, dan NPM-nya di angka 17%. Lumayan lah ya. Terus IPS-nya Q1 411 perak dan Q2 493 perak. Secara anualis sih berada di angka 1809 kurang lebih. Semoga aja Q3, Q4 makin naik lagi ya, jadi IPS-nya makin bertambah gede gitu. Nah untuk dividennya, jadi dia bisa kasih berapa dibuat kita yang pegang. Jujur gue sih pegang si AADI ini dari hasil ini, apa kemarin namanya lupa gue, yang beli Adro terus dapat ini lah, pokoknya itu gue lupa namanya sebutannya. Aduh. Nah terus DPR di prospektus sih dia janjiin maksimal 45% ya. Jadi jika dia bagi 45% ini totalannya ya kurang lebih dividen yield yang bakalan kita dapetin di harga sekarang ya 6.900 di 11%-an. Apalagi kalau lu punya di harga IPO ya lebih gede lagi, pasti 15% mungkin dapet ya. Dividennya kurang lebih 814 ya kalau 45%. Itu juga kemungkinan Q3 Q4 mudah-mudahan aja ada kenaikan gitu. Dividen historinya setelah IPO sih belum ya, karena baru tahun kemarin. Tapi kalau sebelum IPO sih sebenarnya dia jadi cash cow-nya si Adro ya, bagi dividen semua nih diprotin semua. Laba yang dia hasilkan semuanya di store ke Adro gitu. Nah harga waras berdasarkan dividen yang dia bagiin ada di angka 8.100 sampai 16.283 ya. Sekarang masih di bawah harga, cuma 6.900. Jadi sangat menarik ya untuk lo yang siap bosen nungguin saham beginian. Karena investasi di saham yang benar-benar pundanya oke tuh bosen ya bro. Soalnya kita cuma nunggu doang, nggak ngapa-ngapain tiap hari. Nah beda lagi kalau kita misal beli saham gorengan ya, tiap hari lu harus rajin liatin market ya, karena takut meskipun lu pasang stop loss atau pasang take profit yang otomatis gitu ya, lu harus tetap merhatiin pasar gitu. Jadi ya kurang tenang aja sih gitu. Beda lagi kalau dengan yang benar-benar investasi untuk jangka panjang ya. Lu beli udah taruh, bulan depan beli lagi ya udah taruh aja, udah diemin. Kayak di saham ADI ini. Ini sangat menarik ini. Nah, kalau harga waras berdasarkan IPS kali 10 aja ada di angka 18.000 ya. Tapi ini kalau batu bara sih jarang ya nyampe IPS 10. Di harga kali 10-nya gitu 18.000. Oke, terus ada notat catatan. Utang jangka panjang turun dari 646 juta ke 495 juta. Lumayan ya. Good news nih. Jadi pengurangan utang jangka panjang ya, udah dibayar-bayarin sebagian. Semoga aja kedepannya makin lancar dan negara Indonesia semakin damai, aman, terkendali. Nggak ada
demo-demo atau kerusuhan lagi ya, tolonglah yang di atas, lu harusnya ngerti ya, masyarakat udah jengah begini lu masih denial. Negara ini masih terang. Mungkin lampu di kantor-kantor lu terlalu terang ya, coba diredupin sedikit biar kelihatan redupnya gitu, jangan asal ceplos aja gitu. Rakyat yang di bawah lah yang cobalah lu perhatiin, turun ke bawah lah ya. Gila, makin gini aja nih rakyat bawah kasihan coy gitu. Lu yang di atas sih enak-enak aja ya, lu nggak peduli gimana yang di bawah gitu. Aduh, bikin kesel aja ya. Oke, semoga Indonesia baik-baik aja ke depannya. Dan untuk video kali ini gue cukupkan sekian dulu ya, semoga ada manfaatnya. Dan ingat, tetap jaga keamanan dan jangan sampai terjadi huru-hara. Oke? Karena hutang harus dibayar. Bye bye.